tantangan itu pengembalian kuesionernya loh, Liv, itu kamu yang harus intens ya. Hints ya, saya ada beberapa lampiran untuk hints. Yang pertama, kalau kalian pakai metode usability testing, ini loh yang harus kalian pay attention. Kelengkapannya apa aja ya. Ada uji validitas. Ini nggak cuma di usability testing ya. Hampir di semua metode, ini kalian harus ada semacam kayak uji validitas. Apalagi kalau dia yang kuantitatif. Ya, kuantitatif itu berdasarkan kuantitas. Ya, instead of kualitas. Ya, karena ada rumusnya, ada perhitungannya, ada teori-teorinya. Nah, ini ada nilai Cronbach's-nya juga ya. Kemudian biasanya kalau questionnaire itu skala ya. Skala Likert itu ada 1 sampai 5, ada 1 sampai 7. Ya, tergantung dengan metodenya nanti kalian pilih apa. Oke, kalau misal kalian interview atau essay dalam konsep in person, karena nanti ada mungkin metodenya secara usability testing, ada juga interview juga, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa pakai nilai 1 dan 0 ya. Kemudian buat tabel summary permasalahannya apa. Lalu tampilkan data statistiknya. Lalu masukkan rumus Slovenia ya. Rumus Slovenia itu untuk ini ya, perwakilan jumlah survei. Jadi kalau misal saya mau survei BINUS. BINUS itu kan mahasiswanya ribuan, ya puluhan ribu. Nggak mungkin saya lempar ke puluhan ribu. Tapi saya ambil scoopingnya, saya ambil kecilin, saya kecilin jumlahnya. Nah, itu pakai rumus Slovin. Jadi misal kalau dalam suatu tempat kayak BINUS itu mahasiswanya katakanlah ada 50.000 mahasiswa, itu samplingnya berapa ya? Nah, itu pakai rumus Slovin. Jadi di rumus Slovin itu ada rumusnya ya. Nanti kalian masukin, itu kalian akan dapat, oh ternyata kalau 50.000 mahasiswa dengan dengan skalanya sekian persen, itu akan dapat samplingnya cuma 200 aja. Nah, kayak gitu ya. Kalian juga harus ambil rate ininya, rate samplingnya tuh berapa persen. Ya, jadi nanti bisa dapat, oh cuma 90 orang aja. Nah, kalian sebar ke 90. Tapi kalau bisa mungkin lebihin, karena mungkin kalian sebar ke 100 orang, yang balik bisa jadi cuma 60%-nya. Kalau umum ya. Tapi kalau dalam perusahaan itu biasanya akan 100%. Karena kita minta sama manajemen, tolong dong bilangin ini kewajiban dong, mereka harus kumpulin deadline karena ini buat kebutuhan perusahaan. Kayak gitu. Kamu gosok-gosok orang manajemen lah gimana supaya si manajemen itu blast announcement ya, menyatakan kalau ini mandatory ya guys, kalian harus isi dan kumpulkan paling lambat tanggal sekian ya guys. Nah, itu enak. Ya, itu bisa kembali 100%. Misalkan kalian dari hitungan Slovenia dapat 90 hitungannya, berarti ya udahlah gue pede kok kalau dalam perusahaan gue lempar 90 aja. Nanti baliknya pasti 90. Tapi kalau kalian ke umum nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi kalian harus tahu metodenya Pareto. Tahu Pareto ya, 20-80 ya? Tahu nggak? Tahu ya? Nah, nggak akan mungkin kalian 100%. Bisa jadi dari 100 yang balik cuma ya sekian persennya. Kalau Pareto saklek, mungkin 20% yang balik atau 80% yang malah yang balik. Ya, tapi kita anggap aja kayak seperti itu. Jadi mungkin nggak akan 100, mungkin 60, 70. Ya, itu kalian akan kurang. Padahal kalian pakai rumus Slovenia dapatnya 90. Berarti kan kalian harus kumpul 90, ya kan? Nah, supaya dapat 90 karena kalian umum, kalian lebihin lempar kuesionernya. Katakanlah kalian lempar 150. Kalau 150 ternyata yang balik 110 nih. Padahal di Slovenia 90. Nggak apa-apa. Kalian bisa hilangkan nilai yang 10. Jadi dapat 90. Bisa seperti itu. Ya, yang penting kalian sesuai dengan si Slovin ini. Ya. Kemudian bikin tabel skor kuantitatif bla 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 ya. Kemudian atau design thinking. Design thinking ini biasanya dia lebih ke ini ya, lebih ke kualitatif ya kalau design thinking ya. Jadi ada empathize, ada divine, ideate, prototype sama test, itu ininya apa bagian-bagiannya ya. Terus kelompokkan pertanyaan interview seperti misalnya use questionnaire atau kemudian uji validitas. Nah, ini setiap metode pasti ada uji validitas ya. Terus ada nilai Cronbach's alpha-nya juga ya. Itu nanti kalian ini ya,
pelajarin ya, banyak kok referensinya ya. Oke, terus kalau kuantitatif itu pakai skala Likert ya. Oke, kemudian ada use questionnaire. Nah, ini ada 4 dimensi, ada usefulness, ease of use, ease of learning, satisfaction. Terus identifikasi masalah, bla 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 bla, kurang lebih sama dengan yang lain. Saya belum baca semua, kalian metodenya apa ya? Ada yang pakai ini nggak di antara 3 ini nih? Kita belum selesai, masih ada yang lain nih. Ada yang pakai 3 ini nggak metodenya? Izin, Bu. Untuk kelompok kami pakai design thinking, Bu. Design thinking ya? Iya. Udah disusun pertanyaannya? Belum, Bu. Belum. Dipikirkan ya, kalian harus udah mulai interview tuh pekan depan. Baik. Dan ingat satu hal ya, saya rekomendasikan kalau secara kuantitatif ya, rekomendasi saya tuh sebenarnya kayak wajib ya, itu kalau bisa 100 orang. Ya, kalau bisa 100 orang. Semakin banyak populasi yang kalian riset, itu akan semakin bagus nilainya. Ya. Nah, kemudian ini ada hints yang lain, metodenya ada UAQ yang tadi saya gaung-gaungkan sama SUS. Ini sebenarnya mudah banget ya, karena template-nya formatnya itu udah ada gitu loh. Itu enak banget lah pokoknya, asal kalian paham ya. Paling gampang itu SUS. Kalau UAQ itu kalian harus pelajarin sheet by sheet-nya. Ini maksudnya apa, ini apa, itu pelajarin ya. Tapi once kalian masukin nilainya itu, berok langsung dapat hasilnya semua itu dalam hitungan detik. Ya. Nah, ini kalian coba pelajarin aja. Ini ada nggak yang pakai metode ini di antara 2 ini? Ada nggak timnya? Jadi kan Fakih pakai yang itu, design thinking. Yang lain ada pakai UAQ atau SUS? Nggak ada. Permisi Bu, Ya, kelompok saya kurang lebih pakai UAQ sih, pakai UAQ questionnaire. Ya. Oke, Alif. Sebenarnya gampang ya, udah pertanyaan apa ya udah ada semua ya tersedia ya, ya Alif. Betul Bu, betul. Iya, kamu tinggal bikin formnya ya, Google formnya, tinggal ikutin ikutin aja petunjuknya. Betul. Cara yang gampang ya, Alif ya. Iya, kurang lebih lah Bu. Tapi tantangannya itu pengembalian kuesionernya loh, Alif, itu kamu yang harus intens ya. Siap Bu. Ya, kamu bagi-bagilah teman-teman kamu. Misal ada 100 responden, kamu berdua 50-50, follow up terus setiap hari. Ya, karena kalau enggak, mereka tuh, lah beginian doang gitu kan, suka di skip gitu ya. Oke, good, Alif. Next, abstrak. Nih, isian abstrak ya. Abstrak itu isinya cuma 1 paragraf sebenarnya, cuma 1 paragraf, tapi paragraf itu isinya padat, ringkas, jelas, ya. Susunannya ini harus terstruktur kayak gini ya guys ya, tapi dia berbentuk narasi ya. Pertama itu kalian jelaskan perusahaan atau produknya, tapi jangan panjang kali lebar ya, jangan sampai jadi kayak bab 1 ya, no ya. Pokoknya kalian misalkan jelaskan, BINUS adalah universitas bla 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 yang memiliki LMS bla bla bla. Nah, LMS ini tujuannya adalah untuk mahasiswa, ada untuk proses belajar mengajar, namun ada masalah di bla bla bla. Nah, itu langsung kayak gitu ya. Jadi audiens itu pas baca tahu, oh BINUS itu ini, dia punya teknologi ini, oh permasalahan ini. Itu jadi to the point ya. Jadi kalian tuh harus menjelaskan, mendeskripsikan perusahaan atau produk yang diriset ya, dengan data pendukungnya. Misal kemarin saya baru bikin paper UX juga ya, LMS. Ternyata saya cari tahu, ini udah di riset belum sih UX-nya selama ini? Ternyata belum. Dari tahun berapa? Dari pertama kali berdiri itu tahun berapa? Saya mesti riset, cari tahu. Dan saya tanya orang BINUSnya, emang beneran belum pernah di riset? Belum. Ya udah, itu kan berarti kan ini ya, bisa jadi paper gitu loh. Nah, itu mesti ada datanya kayak gitu ya. Ya, terus permasalahannya apa? Tadi saya bilang LMS memiliki, karena belum pernah di
survei, belum pernah di review atau apalah bahasanya gitu ya, maka diangkatlah topik ini gitu kan. Jadi makanya permasalahannya apa sih ya dalam produk atau perusahaan itu, ya kan? Lalu metodologinya apa yang dipakai? Sebutin. Dengan menggunakan metodologi EQ dan semantic question dengan 5 dimensi, disebut tuh EQ 6 dimensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disebutin tuh ya, bla bla bla, maka hasil yang didapat adalah ini. Nah, dari metodologi ini hasilnya dapat ini. Nah, itu hasil penelitiannya dideskripsikan. Itu biasanya nanti kalau kalian selesai bab 4 itu akan dapat angka-angkanya, itu yang kalian masukkan. Enggak semua angka itu dimasukkan, tapi benar-benar hasil akhir yang benar-benar pantas untuk dimasukkan ke abstrak. Oke? Nah, baru habis itu kebaruan. Inovasinya apa sih yang dihasilkan dari penelitian itu? Muncul inovasi apa sih? Nah, itu dikasih tahu, dijabarkan. Kan kita nggak cuma sekedar hasil ya. Kalau sekedar hasil itu namanya laporan. Tadi saya bilang, itu namanya laporan kerja. That's it, selesai. Laporan kerja semua orang bisa bikin. Kalian kerja punya bos, setiap pekan, setiap bulan ada laporan kan? Laporan kerja kan? Progresnya begini, statusnya begini, hasilnya ini. Udah, that's it, gampang. Tapi paper itu nggak seperti itu. Dia ada sesuatu yang dihasilkan, ada sesuatu yang baru gitu loh, yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Manfaatnya apa? LMS ini misalkan, atau produk ya, kayak produk kemarin pharmaceutical ya, Nucleus Pharma itu ketika dia habis riset, dia kasih tahu begini-gini, diimprove tuh websitenya mereka, diimprove dan jadi ada secara konversi ada kenaikan gitu loh. Enggak cuma konversi, tapi secara view, yang tadinya view-nya di bawah 100 sebulan katakanlah, itu setelah ada improvement udah jadi di atas 100. Nah, itu kan novelty ya, kebaruan ya, sesuatu yang bisa dihasilkan gitu loh untuk memperbaiki keadaan. Itu ada disebut ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya ya, abstrak 1 di situ bla 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 ya. Atau nanti kalau misal paper mahasiswa yang sebelumnya udah keluar, kemungkinan nanti kan udah di-accept di conference ya Agustus ini ya. Nanti mungkin ke indeksnya itu, ke indeks Scopus itu sebulan 2 bulan setelah itu, mungkin antara September atau Oktober itu nanti keluar. Kalau misal keluar, saya ada DOI-nya atau ada linknya, nanti saya kasih ke kalian supaya kalian bisa baca-baca, supaya kalian bisa melihat, membandingkan, oh abstrak itu seperti ini gitu. Tapi kalau misal kalian nunggu itu kelamaan, kalian cari aja ya, ketik aja conference atau jurnal gitu. Nanti keluar semua paper-paper itu, kalian bisa baca dari situ, bisa pelajari dari situ. Ya, ini nanti di forum akan saya kasih ya, kalian bisa baca-baca ya PPT-nya. Ada pertanyaan di abstrak sebelum kita lanjut ke reference? Bu Rian. Yes, Rizal. Bu, kalau heuristik tidak termasuk ya, Bu? Atau bagaimana, Bu? Heuristik itu apa? Metodologi yang melibatkan expertise untuk analisanya. Melibatkan expertise untuk analisa. Dia kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif berarti. Kualitatif berarti kamu ini ya, kualitas ya, bukan secara angka ya, bukan populasi ya. Tapi populasi ada juga, cuman maksudnya dia secara lebih ke interview atau tanya jawab. Nah, Betul. itu saya sih belum pernah dapat yang UX heuristik itu ya. Cuman kamu udah ngeset nggak? Ada nggak yang UX itu pakai heuristik itu? Ada nggak? Kalau dari BINUS adanya yang S1 reguler, Bu. Kalau yang extension belum ada. Tapi kalau dari uni-uni lain ada beberapa yang pakai heuristik juga. Tapi sifatnya kualitatif. Kualitatif berarti kayak design thinking gitu ya, kurang lebih ya? Bisa keduanya, Bu. Bisa design thinking atau banyaknya ke usability sih, Bu. Usability ya masuk UX sih sebenarnya bisa. Design thinking pun bisa dipakai di UX itu. Jadi mungkin termnya aja ya beda ya, dan itu berarti bisa, tapi nanti saya juga akan riset ya. Itu bisa dipakai, nggak masalah. Yang penting kan tadi pertanyaan saya dijawab sama kamu kan, udah menjurus ke sana ya. Yep. Bisa. Makasih, Bu. Sama-sama, Rizal. Ada lagi, guys? Bu, maaf izin tanya. Yes, Hilmi.
Maaf Bu, saya tadi masuknya agak telat. Saya kan ini judulnya analisis usability website ini dengan menggunakan metode UAQ. Nah, tadi saya lihat tuh kayaknya ada di metodologi ada usability testing sama ada UAQ. Nah, usability itu termasuk metodologi atau gimana gitu? Maaf saya tadi telat. Ya, ada usability testing, ada AUQ. Kamu mau pakai keduanya, apa kamu nggak akan kerepotan ya? Nah, itu menurut Bu Rian gimana Bu sarannya? Karena di judul kami sebelumnya sudah tertulis gitu Bu, analisis usability website X untuk menggunakan metodologi UAQ gitu Bu. Oke, tapi analisisnya usability kan, tapi bukan berarti yang kamu testing secara usability-nya atau kamu lempar kuesioner secara UAQ? Niatnya sih lempar kuesioner secara UAQ gitu Bu, tapi gimana ya, kayak pertanyaannya mungkin terkait usability-nya begitu Bu. Nah, di pertanyaan UAQ itu ada nggak usability? Ada ya. Kamu lihat 6 aspek UAQ itu ada apa aja? Oh iya ya. Kalau dia nggak ada, berarti kamu akan ada 2 kali kerja. Oke Bu. Nggak masalah, cuman kamu ngejar nggak gitu. Oke, baik Bu. Bisa aja, nggak masalah. Misal kamu ini nih, ngelemparnya UQ, tapi di UQ itu kamu sisipin ada esainya. Sama kayak saya kemarin, saya bikin UQ, tapi setelah selesai UQ-nya, saya sisipin 3 pertanyaan di bawah. Itu saya jatuhnya ke semantic questions. Kalau kamu mungkin bahasanya usability, bisa aja. Nah itu, tapi lumayan effortnya gitu loh. Jadi saya waktu ngolah data itu, oke lah, UQ enak ya, udah ada format ya, ada template-nya. Tapi ketika untuk yang usability, saya benar-benar harus lumayan lah, text time gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kamu kalau memang tim kamu oke dan mau bagi-bagi tugasnya fair dan benar-benar pada ngerjain, itu nggak masalah. Akan lebih bagus nanti kamu ya bisa kamu kembangkan jadi, ya nanti bisa aja kamu bikin satu paper ini, terus saya bisa ambil ya buat saya kembangin lagi paper yang lain, tapi berdasarkan data kamu itu bisa aja gitu. Jadi mungkin kamu bisa punya 2 paper atau 3 paper, cuman effortnya balikin ke kamu ya nggak tahu, kamu harus menilai diri kamu dan tim sanggup nggak untuk itu gitu. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu, nanti saya diskusikan lagi sama tim saya Bu. Oke, sip, Helmi. Ada lagi guys yang abstrak? Ini kayaknya cowok mulu deh tadi yang nanya ya, kok ceweknya kagak ada yang nanya ya? Halo, cewek-cewek, adem ayem banget kalian. Apa kalian udah berubah jadi candi? Woi, cewek-cewek. Pengen candi paling Bu. Udah diwakilin Bu. Oh, udah diwakilin, bukan tiba-tiba jadi candi gitu ya? Bu, izin Bu, saya nanya deh Bu. Nah, enggak, saya kayak berasa kelas STM ya. Ini Bu, jadi ke Vivi Bu. Vivi, ya Vi. Ya, izin tanya. Jadi kalau misalkan di kelompok kami kan case-nya itu di proposal sudah mencantumkan menggunakan 2 metode, tapi di judul sih nggak ada sih Bu, nggak menyebutkan metodenya apa aja, tapi di proposal itu kami menyebutkan di bab 1-nya itu kita menggunakan 2 metode, yaitu UAQ dan heuristik itu. Nah, nanti kalau seiring berjalannya waktu, tadi dapat pencerahan juga dari pertanyaan yang sebelumnya dan dijelaskan sama Bu Rian, kalau pakai 2 metode kan agak repot ya. Nanti untuk selanjutnya kita mau berubah jadi cuma 1 metode itu apa diperbolehkan Bu? Itu sih sebenarnya diperbolehkan ya. Kalau misal, untungnya nggak stated di judul. Kalau stated di judul itu harus ada proposal penggantian judul ya. Tapi kalau isi kayaknya, seingat saya enggak ya kalau isi ya, kan nanti kalau isi kayaknya enggak deh. Tapi nanti di proposal, namanya kan proposal ya, udah nggak apa-apa. Oke.
lebih ke judul sih biasanya ya, nggak cuma skripsi tapi paper itu memang karena judul itu menentukan isi gitu loh. Kalau judulnya aja udah salah, nggak inline sama isi itu udah akan salah banget. Baik, siap Bu. Jadi sebenarnya kita kalau satu metode aja itu juga nggak apa-apa kan ya? Cuma Nggak pakai UEKI aja. Oke, baik. Nggak apa-apa. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya cuma itu kan EKI itu kan udah template ya. Udah template standar yang kayaknya papernya pun udah banyak banget. Kalian coba deh search ya. EKI itu banyak banget yang pakai ya. Karena orang yang gue mau simple, gue nggak mau repot. Makanya EKI emang. Nah itu apa ya? Kan harus ada something else gitu ya. Mungkin yang tadi saya bilang ada pengembangan websitenya, improvement websitenya, bisa bikin prototype atau memang kalau misal developernya bisa langsung ganti ya, terus survei lagi atau kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Itu ya ada sesuatu yang membuat dia tuh nggak monoton gitu ya si Eki itu ya. Gitu ya guys ya. Oke. Kita masih ada satu slide, itu udah jam 9. Ada masih bertanya lagi atau enggak saya mau ke slide terakhir, guys. 5 menit lagi jam 9. Mungkin bisa dilanjut dulu aja, Bu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini untuk masalah referensi yang tadi saya bilang. Reviewer itu saya nggak tahu kenapa ya, mereka tuh senang banget meng-highlight reference. Ya. Saya nggak ngerti kenapa ya, karena padahal dibaca juga enggak sama mereka, dicetak juga enggak. Kalau saya, ini pendapat saya pribadi ya. Tapi mungkin kalau orang riset ya, mungkin akan dikulik-kulik tuh reference tuh ya. Kalau orang riset ya, reviewernya orang riset. Tapi kalau bukan pure orang riset, kayaknya nggak terlalu ini. Cuma tetap selalu ada feedback dalam reference ya. Jadi supaya kalian referensi itu nggak bolak-balik ya, nggak disalah-salahin terus sama reviewer ya. Bikin supaya reviewer itu bungkam dengan reference. Ini saya kasih hints-nya. Yang pertama, bikin minimum 15 referensi. 15 minimum. Minimum ya guys. Jadi nggak boleh kurang dari 15. Oke? Nah itu terdiri dari jurnal, proceeding, sama website. Dan buku. Sebentar saya tambahin. Buku. Jurnal, proceeding, buku, atau artikel ya, atau website. Kalaupun kalian mencantumkan website, maksimal cuma 2 dari 15. Saya nggak mau lebih ya, karena sebelumnya kelas sebelumnya itu banyak banget referensi itu website. Itu tuh nggak ilmiah. Namanya juga paper ya. Paper itu kan riset ilmiah ya. Nah kalau mereka website atau artikel itu kan kayak opini ya, kayak opini pribadi, kayak opini perusahaan. Misal websitenya A, ya dia pasti akan menjelaskan tentang perusahaan A dan akan membagus-baguskan tentang perusahaan A, ya kan? Namanya juga website suka-suka kita dong. Namanya juga opini pribadi, ya kan? Itu biasanya nggak terlalu digubris dan biasanya suka minta ada revisi lagi tetap. Jadi saya saran maksimal 2. Kalau misal kalian cantumin cuma 1 itu akan lebih bagus. Biasanya kalian pasti perusahaan ya, kayak saya BINUS, saya akan cantumin websitenya BINUS. Misal di bagian mana ya, bagian yang menyatakan BINUS online itu apa sih, bla bla bla, sejarahnya apanya segala macam, saya ambil websitenya itu. Tapi selain itu nggak mau yang lain. Misal kayak artikel apa dari website itu jangan, karena tidak ilmiah, tidak berdasarkan riset, lebih ke opini. Ya itu mereka nggak akan terima biasanya. Ya reviewer itu. Makanya lebih ke jurnal, proceeding atau buku. Kalau jurnal, proceeding atau buku itu udah pasti melewati banyak tahapan, entah lewat editor, entah lewat reviewer, ya kan? Entah itu di verified, ya kan? Diverifikasi lagi sama orang lain, di justify lagi, ya. Itu pasti akan acceptance, akan diterima sama reviewer. Oh ini benar, ya. Kalau udah melalui jurnal, proceeding itu biasanya udah lewat reviewer segala macam, itu mereka oke, ya. Jadi bisa jadi misal website kalian 2 berarti kombinasi antara jurnal, proceeding, buku itu ada 13. Lebih dari 15 itu akan lebih bagus. Jadi kalau bisa antara 15 sampai 20. Mau 15 sampai 30 bagus. Ya.
Gimana caranya, Bu? Caranya, kalian di bab 1 sama bab 2 itu, bab 1, bab 2, bab 3, banyakin reference. Jadi kalau saya, mungkin bab 2 teorinya cuma 3, cuma ngebahas AUQ itu apa, ngebahas UX itu apa, terus ngebahas misal Slovins, misalkan gitu ya. Nah, di 3 ini, setiap kalimat saya akan ambil satu referensi. Setiap kalimat saya akan ambil satu referensi. Caranya kayak gitu. Sama di bab 1 juga kayak gitu. Bab 1 mungkin isinya 2 atau 3 paragraf. Nah, satu paragraf itu kan bisa terdiri dari 3, 4, 5 kalimat kan? Iya enggak? Satu paragraf. Nah, jadi kalian misal 2 kalimat, satu referensi. Terus kalimat berikutnya 2 atau 3 kalimat lagi, satu referensi lagi. Itu akan banyak kalian, akan kaya referensi. Kayak gitu caranya. Di metodologi juga. Nanti kalian, misalkan kalian metodologinya UAQ ya. Tapi kan UAQ itu kan ada step-stepnya ya. Stepnya pertama, collecting respondents. Step 1 ya kan. Step 2, distributing questionnaire ya kan. Step 3, kumpulin data dan perhitungan, analisa gitu kan. Terus step berikutnya hasil, kemudian dianalisa hasilnya, review segala macam. Itu kan step-stepnya dalam metodologi. Nah, mungkin dari step itu kita jelasin collecting data atau kita distributing responden. Cari jurnal atau conference yang membicarakan tentang respondensi itu apa sih, siapa sih, kenapa begitu, kenapa harus ada responden, itu cari. Itu dapat lagi tuh satu reference. Gitu caranya, supaya kamu bisa dapat referensi yang banyak. Tapi kalau ada bab 4, bab 5, biasanya itu nggak ada referensi biasanya, karena kan itu kan hasil olahan data kita. Nggak mungkin kalian ngambil nyaplok-nyaplok jurnal orang, kan enggak kan, ya. Itu udah hasil sendiri. Jadi kalian di bab 1 sampai 3 itu per 2 kalimat, per 3 kalimat itu ambil satu referensi. Ya. Kayak gitu tipsnya. Tahunnya maksimal 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2023 berarti 5 tahun terakhir tahun berapa, guys? Tinggal dikurangin aja. 2018, Bu. Yes. Saya nggak akan terima 2018 ke bawah. Kalau misal kalian masukin 2017, saya akan suruh kalian ganti, cari yang lain referensinya. Ya, jadi paling tua ada paper yang bisa menerima 10 tahun terakhir, tapi saya nggak mau, itu jarang. Kalau 10 tahun terakhir berarti kan 2013 ya, tapi itu jarang, biasanya akan dibalik-balikin. Referensinya terlalu lama, bla bla bla, ada aja pokoknya komentarnya itu ya, refer itu. Jadi kalau bisa enggak, kalau bisa 5 tahun terakhir. Tapi kan Slovins formula itu kan ada dari 20 tahun yang lalu, Bu Rian. Yes, tapi kan pasti ada pembahasan. Mungkin dia ada pembahasan yang lain dari Slovin, tapi mungkin dibahasnya apa gitu ya, entah secara cara itunya, entah dia komparasi dengan rumus lain, tapi ada Slovinnya, itu mungkin ada papernya di 3 tahun yang lalu, itu ambil. Jadi bukan pure, misalkan AUQ ini juga dibuatnya udah lama ya, tahun berapa saya lupa ya, tapi kita ambil yang pengembangannya, atau mungkin riset-riset orang, kenapa dia pakai ini, alasannya apa, itu yang kita ambil di dalam jurnal atau conference ya. Jadi 5 tahun terakhir. Nah, formatnya si referensi ini IEEE ya, formatnya ya. Kalian tahu kan kalau di Word itu ada format ya, review ya, buat referensi itu ada ya. Nah, kalau kalian mau gampang itu pakai toolsnya Mendeley. Kalian cari ya Mendeley, kalian install. Setiap kalian mau input referensi, inputnya jangan langsung di Word, tapi masukin di Mendeley dulu. Enak banget Mendeley, apalagi kalau kalian dapat alamat DOI-nya. Ada kalau kalian DOI, misal papernya judul dapat paper apa gitu ya, contoh ya. Itu nanti biasanya di bawahnya ada DOI .2, misal HTTPS bla 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 bla. Kalian copy paste di Mendeley, kalian masukin brok, langsung muncul semua data. Kalian gak usah ngetik satu-satu. Tapi kalau nggak ada DOI-nya, kalian ngetik satu-satu. Nah, itu pakai tools Mendeley. Saya sarankan supaya nanti dia akan sinkron ke Word. Kalian install Mendeley, habis itu kalian sinkronisasi ke Word-nya kalian, itu nanti dia akan embed. Embed itu apa ya? Embed di Word.
apa sih, nemplok gitu ya, akan nempel di Word si Mendeley itu. Nah, nanti kalian tinggal sinkronisasi. Jadi kalian butuh ini tinggal ambil dari Mendeley, nanti di Word itu akan keluar ya, di review tuh keluar si Mendeley itu, kalian masukin, ceplokin atu-atu. Nanti suatu saat kalian butuh lagi tinggal tarik dari Mendeley datanya. Nggak perlu kalian ketik satu-satu. Si Mendeley pun juga ada formatnya. Nanti dia akan, kamu pilih IEE, truk, dia langsung akan adjust ke Word kalian. Udah otomatis. Ya. Nah, ini yang tadi relasi yang udah saya kasih tahu ya, sesuai dengan topik per kalimat atau yang tadi saya udah jelasin ya, caranya gimana ya, per 1 kalimat, per 2 kalimat masukin referensi, 3 kalimat referensi. Jangan satu paragraf banyak kali lebar gitu ya, sampai 10 kalimat baru kalian masukin 1 referensi. Nggak apa-apa, tapi akan jadinya kurang referensi kalian. Itu ya guys. Ada pertanyaan? Karena slide saya terakhir adalah thank you. Udah jam 9 juga. Ada pertanyaan lagi guys seputar ini? Skripsi? Mungkin ada Bu, dikit. Ya Hilmi. Ini Bu, mengenai tadi yang drive itu kita uploadnya, kita buat foldernya itu masing-masing atau per kelompok. Karena isinya kan harusnya menerima hasilnya itu bab 1 sampai 5 pun kan sama gitu Bu, apakah per kelompok atau masing-masing. Terus kemudian yang kedua mengenai responden Bu, misal untuk sistem yang mau kita analisa itu usernya sedikit, misal mungkin cuma belasan gitu Bu. Nah itu seperti apa? Apakah kita untuk survei itu cukup dengan user yang memang memakai itu, atau jika dimungkinkan atau mungkin boleh untuk pertanyaan ini untuk publik atau seperti apa Bu? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama soal G Drive itu per kelompok aja, karena kan isi juga sama aja kan. Jadi kalian sih ada berapa sih, 5 kelompok ya? Ya udah 5 G Drive. Ya. Kedua, responden. Kalau kalian kuantitatif, itu saya minta minimal ya. Effort kalian lah, usahakan kalau bisa dapat 100. Kalau kuantitatif. Karena yang udah kemarin tuh cuma 10-20 itu rejection-nya banyak dari reviewer itu. Ya, karena kayak lalu kan kuantitatif, ngapain lu cuma segelintir orang, padahal ini umum dan itu bisalah dilakuin gitu. Makanya saya kasih waktu sebulan itu karena kan nyebarnya itu nyebar gampang ke 100 orang, tapi balikannya itu loh yang challenging. Tapi saya minta kalau secara kuantitatif itu paling enggak 100 orang. Ya. Oke, tapi kalau secara kualitatif ya itu mungkin setengahnya. Kecuali sistem atau UX-nya kalian user interface-nya kalian tuh sangat-sangat spesifik yang ini membutuhkan orang-orang tertentu yang cuma bisa melakukan. Itu mungkin 10 oke. Atau paling banter mentok 20 oke. Itu ada ya, ada suatu aplikasi yang ini kalau orang biasa aja ini nggak bisa nih, nggak nangkep nih. Itu mesti orang yang punya ilmunya nih. Misalkan kayak gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Itu mungkin 10-20 masih acceptable. Tapi kalau misal kayak website atau sistem yang udah umum kayak sistem CRM atau sistem ERP, kalau ERP kan perusahaan kan ratusan ya, puluhan atau ratusan karyawan, itu ya end user-nya nggak mungkin cuma 5-10 orang kan. Nah itu saran saya itu secara kuantitatif 100, secara kualitatif setengahnya. Ya, kayak gitu ya Wildan ya. Gimana Wildan, berat nggak? Ya Bu, mungkin jadi kebetulan saya itu satu kelompok dengan Mas Fen tadi yang sistemnya berkaitan dengan project management gitu Bu. Nah skopnya itu memang kita mau fokus untuk yang dari project manager. Mana kebetulan di situ yang sebagai PM itu sekitar belasan sampai 20-an gitu Bu. Itu saya rasa itu termasuk ke spesifik karena di situ pekerjaannya yang kan mengerti cuma di sisi PM-nya ya Bu. Oke, bolehlah sekitar
kurang lebih 20-an ya, tapi nanti saya baca lagi ya kalau memang kontennya ini kayaknya bisa lah, bisa lebih lah gitu, nanti saya akan komen gitu ya. Ya kan, itu mungkin tergantung dengan isinya tadi ya Bu ya. Mungkin nanti nunggu review dari Ibu Rian juga. Ya, makasih Bu. Yes, Wildan. Sama-sama Wildan. Hilmi, silakan. Untuk recording ini nanti bisa minta dari mana ya Bu ya? Saya tanya si Robin dulu karena ini kan di luar LMS ya. Kalau di luar LMS saya bisa minta bol ya. Biasanya saya minta sama bol. Cuman nanti saya tanya kalau misal dapat ya, misal dikasih, saya nggak akan kasih ke kalian, tapi saya akan upload di YouTube saya supaya kalian semua bisa ngeliat di situ. Oke, baik Ya. Bu. Baik, Jadi Bu. ini bukannya promo, bukan apa ya. Kalau bisa kalian subscribe YouTube saya karena kan kalian nggak pernah tahu kapan munculnya gitu loh. Ya. Oh kata ala ibu nyari AdSense nih gitu. Enggak ya guys ya, saya nggak mau cuma 1-2 orang gitu yang dapat, tapi walaupun ada di grup tapi kan berat lah, mending nanti saya potong-potong ya, mungkin saya potong-potong nanti di YouTube biar kalian nggak bosen gitu. Gila enak banget gitu dengerin Bu Rian 2 jam gitu kan ya. Ya Wilda, Hilmi ya. Oke Bu, makasih Bu ya. Sama-sama. Alif. Iya Bu, izin untuk saya kan mohon maaf juga ini saya baru join tadi jam 8-an. Untuk saat ini udah ada grup kayak WhatsApp gitu atau kita komunikasinya via email dan nomor Bu Rian saja atau gimana ya Bu ya? Ya tadi siapa yang bisa jawab? Bisa jawab si Alif? Yang saya kasih tugas siapa tadi ya? Iya, saya di meja Bu. Ya Mas Alif, untuk grupnya nanti saya buat ya, insya Allah per besok saya invite. Oh, oke, siap. Thank you Mas. Terima kasih. Thank you Fakih. Wah emang nggak salah pilih orang saya ya. Oke guys, ada lagi nggak nih jam 9:11 loh. Dan nggak ada absen juga ya karena LMS kita belum muncul ya untuk matkul ini nih, untuk skripsi ini. Ada lagi nggak? Sebelum kita tutup. Udah jelas semua ya? Jelas nggak? Jelas lah. Udah jelas Bu. Ya, nomor handphone saya juga kan udah pernah saya share ya. Kalau kalian nyimpan, kalau nggak berarti kebangetan kalian nggak sayang sama saya. Hah? Gak tahu, kalian nyimpen nggak sih nomor saya? Saya lupa Bu. Waduh. You break my heart, Alif. Break my heart.